Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi, khususnya perkembangan internet saat ini adalah bagaikan dua mata sisi uang. Di satu sisi tentu saja memberikan dampak positif, bahkan cenderung menguntungkan untuk kita. Tapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan ada saja pihak yang sedikitnya merasa dirugikan. Dan yang ingin saya bicarakan saat ini adalah kemajuan internet yang seolah-olah untuk saat ini dunia ada di genggaman, sehingga mau tidak mau sesuatu yang berbau informasi yang agak lambat harus terpinggirkan. Salah satunya adalah bisnis media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Harus diakui untuk tahun-tahun belakang sebelum internet, handphone atau smartphone berada di genggaman, koran pernah menjadi raja. Majalah pun demikian. Tidak sedikit yang milioner yang lahir dari sana. Tapi ketika internet sudah di genggaman, satu persatu bisnis seperti itu adalah tumbang. Nah, bersama saya sudah hadir salah seorang narasumber yang secara kebetulan memang menjadi saksi pernah berjayanya media cetak sampai sekarang jatuh tersungkurnya media cetak. Segera saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Dwi Arifin, saya panggil Pak Arifin saja ya. Ya. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Terima kasih sudah hadir bersama saya. Saya sampaikan tadi Bapak adalah salah seorang saksi jaya sampai tersungkurnya bisnis media cetak. Betul. Sebetulnya sudah berapa lama Bapak berkecimpung di media cetak, koran, majalah, dan sejenisnya? Kalau dihitung-hitung dari SMP kelas 2. Sampai kelas 2? Bukan. Berarti Sekolahnya sampai kelas 2 udah mulai. Berarti itu usia 14-15 tahun lah ya? Enggak. Ya sekitar itu lah. Sekarang usia? Usia udah 70 lebih. Berarti 50 tahun lebih? Hampir 50 tahun lebih. Itu karena yang pertama perusahaan orang tua. Karena orang tua itu kerja di kantor. Jadi karena masalah teman dengan teman, biasanya orang tua saya teh pada ya yang namanya teman antara teman sering terlama. Akhirnya nggak boleh. Nah, saya sebagai anaknya langsung terjun ke itu. Waktu itu terjun sebagai pengantar koran? Cuma atau pengantar koran. Pengantar koran. Pengantar koran, tapi untuk kantor. Untuk kantor saja. Ya. Waktu awalnya. Awalnya ya. Itu sambilan luar. Sambilan ya. Ya. Sambil sekolah, sambil mengantar koran. Ya. Berarti belum jadi profesi. Belum. Pasti Belum, waktu itu. belum. Masih ikut-ikutan. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah 50 tahun tidak Ya. berganti profesi. Hal apa sih yang menarik itu? Uangnya banyak atau apa? Kalau yang pertama dari tahun yang maju-maju informasi koran itu tahun 80-an lah. 80-an. Mulai angkat-angkat informasi dari mana-mana koran. Tingkat penjualan tinggi. Tingkat penjualan tinggi, tingkat pesanan banyak lah. Banyak lah sampai koran Jakarta dari Kompas, Sinarapan, banyak lah yang masuk ke Bandung. Bukan hanya koran lokal seperti PR saat itu, bukan. Campur koran, campur koran. Sampai saat itu ketika tahu bahwa ini menjanjikan, itu jadi pilihan dong. Jadi pilihan. Saya mah mau jadi Waktu pengantar koran saja. Enggak. Pada itu saya pernah lah ingin kerja di kantor. Pernah juga mencoba. Pernah. Malah sampai terlambat sampai jadi masuk kerjanya tidak bisa. Karena terlambat karena masalah koran. Tapi tetap jadi ada pertimbangan pada waktu itu. Tetap waktu itu koran jadi prioritas. Sampai pilihannya saya mah mau jadi di koran aja gitu. Enggak di kantor. Enggak. Dua pilihan. Dua-duanya dijalani. Dua-duanya dijalani. Tadinya karena tanggung jawab kepada adik, tanggung jawab kepada orang tua. Kemudian sampai sejauh ini yakin koran yang dipilih tahun berapa itu? Kelihatan sukses, sekitar tahun 80-an. 80-an. Jadi masa-masanya berjayanya media cetak ya. Iya. Sampai dilepaskan pekerjaan di kantor. Belum. Masih. Bukan masih. Jadi waktu itu dijanjikan karena pada waktu itu saya punya klub tenis meja. Ada satu pimpinan klub, manajer klub
apabila kita menang dalam masalah olahraga pingpong itu, kamu dimasukkan kerja pada waktu itu. Ternyata saya terlambat, kalau teman-teman banyak yang masuk kerja. Oh, jadi milik lah tetap mungkin fokus. Di samping milik takdir lah. Takdir. Jadi fokuslah di koran. Akhirnya fokus di koran. Fokus di koran. Itu tahun 80 adalah masa jayanya. Jayanya. Ingat Pak Arifin sehari bisa menghabiskan berapa eksemplar koran? Dulu sampai 250. Satu hari. Itu untuk jangkauan kantor saja atau saat itu sudah kantor dan luar? Oh. Kantor dan luar. Satu hari 250. Oh, iya. Kebayang untungannya berapa itu sehari? Ya kalau dihitung diperbandingkan sekarang ya mungkin satu hari sekitar 500.000 lah. Satu hari itu ya kalau dibandingkan dengan sekarang. Omset itu atau keuntungan? Keuntungannya. Keuntungan. Gila. Tahun 80 satu hari 500.000 dari koran. Iya. Cepet kaya tuh. Bukan kaya, karena banyak masalah. Tapi itu saya tidak terbaca pada waktu itu. Sampai-sampai kita mancing terus-terusan, jalan untuk dan sebagainya. Nggak terbayang bakal seperti ini. Sekarang ini ya. Tapi waktu itu ritme kerjanya kan singkat kan? Ya, dari pagi sampai jam berapa tuh biasanya? Dari jam 5:30 sampai jam 11 lah. Selesai ya, itu semua. Selesai. Berarti waktunya masih panjang. Ya waktu itu bisnis. Bisnis apa ya, ke kantor-kantor waktu itu. Kaos dan sebagainya lah banyak aja lah. Jadi nggak diam. Bukan hanya koran itu waktu itu. Bukan hanya koran ya. Ada majalah. Ada majalah itu campur. Berarti di luar koran itu yang 500 ada campur dihitung ya. Iya, masih ada majalah. ya, Tabloid yang mingguan gitu. Banyak lah. Kebayang sama saya itu penghasilan gimana gedenya sebulan kalau sehari 500.000 itu. Iya, itu makanya kaget. Itu masa jayanya. Masih ingat awal perjalanan koran. Ya. Mulai surutnya koran tahun berapa itu? 2010 mulai koran. Itu kan karena internet ya? Ya, karena kantor itu mau pindah, terus karena regenerasinya kurang berminat pada informasi itu. Karena salah satu faktor penyebabnya seperti yang saya sampaikan. Ya itu tadi HP ya. Ya HP. Jadi informasi kan cepat. Ya. Internet. Ya. Kalau koran kan harus nunggu besok. Ya. Kalau HP saat ini juga sudah sampai kan. Ya. Itu yang membuat koran dianggap ketinggalan zaman. Ya, bolehlah kita. Jadi pelanggan berkurang. Gitu. Pelanggan berkurang hanya karena internet, hanya karena HP. Mungkin pilihan anak muda dan orang tua dulu. Masih ada sekarang yang langganan mungkin orang tua dulu. Karena HP kan harus gitulah nggak mau ribetnya. Kalau orang anak muda nggak langganan koran, nggak ada sama sekali. Makanya kalau dibilang hancur ya hancur. Sempat kaget waktu itu dari penghasilan sehari 500.000 sampai jatuh tersungkur. Oh kaget. Dan kaget lagi. Makanya alhamdulillah pada itu bisa beli tanah, bisa kena adik-adik dan sebagainya lah gitu. Rumah ini itu ya. Iya. Oh itu masa jaya itu. Masa jaya bisa dengan pribadi sendiri tanpa uang orang lain. Banyak bantuan kepada orang lain. Malahan banyak anak buah yang hutang juga, nggak, silakan aja. Nggak dipikirkan. Karena saking penghasilannya besar. Nah itulah. Bisa saya bayangkan teman-teman, shocknya seorang Pak Arifin dengan penghasilan satu hari sekian di masa jayanya koran, kemudian harus jatuh tersungkur akibat keberadaan internet. Untung terstres Pak. Karena kita prinsipnya punya agama. Itu kan masalah dunia. Mungkin ini udah enggak itu kan perjalanan hidup akan seperti itu. Siklusnya memang harus seperti itu ya. Kemudian Pak Arifin, ada nggak sih hal yang misalkan Pak Arifin rasakan dari masa jayanya koran sampai sekarang runtuh di tahun mulai 2010 ya? Sekarang yang masih tersisa pelanggan kira-kira berapa banyak sih? Udah jauh. Ada sehari 50? Kurang dari 50. Kurang. Sekarang mah hanya silaturahmi aja. Lebih dikedepankan ya. Cari kegiatan yang positif. Kalau cari untung udah nggak ada. Karena kalau misalkan dianggap itu jadi tempat untuk mencari uang, sudah tidak ada. Tetap sama sekali tidak menjanjikan. Sudah. Tapi sekarang masih digeluti. Masih digeluti. Masih ya. Karena buat apa kita duduk di rumah tidak ada pekerjaan?
tanpa arah, yang mendingan gitulah, hibur-hibur diri. Oke. Gitu. Tapi kan paling tidak Bapak sudah merasakan bagaimana. Ya, ngerasakan ngerasakan. Pernah jaya, ngerasakan. pernah merasakan jayanya, kemudian pernah mengumpulkan rupiah yang tidak sedikit dari koran. Jadi ketika sekarang Bapak boleh dikatakan terpuruk bisnis koran itu tidak terlalu jadi sesuatu yang mengagetkan lah, itunya. Siklusnya memang seperti itu. Ya, karena kita dasarnya punya agama. Jadi tidak membuat bundaran lingkaran hidup seperti itu. Oke. Kalau misalkan Bapak lihat secara keseluruhan, itu kan dari sisi pribadi Bapak ya, yang sudah merasakan bagaimana naik turunnya, bukan naik turunnya malah turunnya dari koran. Kalau Bapak lihat dari secara keseluruhan, oke lah, mungkin ada banyak karyawan koran yang harus di PHK. Banyak waktu itu. Banyak. Jangankan seorang lovernya, yang pengantar koran, yang jualan pada amruk, yang jualan biasa eceran, agen-agen besar. Sampai yang banyak yang stres ya, banyak yang meninggal. Kemudian yang termasuk juga mungkin petinggi-petinggi di dalamnya gitu ya. Oh, oke. Sama ya. Sama. Karena mereka juga terkena imbas dari kemajuan teknologi tadi ya. Iya. Oke. Itu memang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, mungkin saya ingin tanyakan kenapa sampai seperti itu pemerintah tidak mendukung informasi seperti itu. Padahal orang yang dulu-dulunya, orang yang pintar sampai sekarang jadi anggota DPR, dari awalnya dibaca koran. Ilmunya bertambah dari sana. Nah, dari sana ilmunya dari sana. Karena seperti yang saya tahu kan biasanya kalau orang-orang sebelum kerja, biasa kan mereka menyempatkan baca koran dulu. Ya, informasi. Ini tambahan informasi, ilmunya itu dari sana. Iya. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Terutama generasi muda. Makanya generasi muda antara generasi muda dengan generasi itu jauh. Jauh, hormatnya jauh, caranya jauh di kantor. Kelihatan. Penyebabnya itu merasa apa? Penyebabnya? Karena dia merasakan canggih, karena dari informasi itu, karena teknologi itu. Jadi di satu sisi teknologi memang ada untungnya, tapi di sisi lain kadang-kadang di sisi lain teknologi juga bisa menggerus pekerti manusia mental ya. Mental. Jelas kelihatan jauh. Dulu mah orang tersantun di antara kantor sama teman-teman di kantor. Sekarang mah silaturahminya sekarang lebih banyak di HP ya? Di HP sekarang. bukan silaturahmi secara langsung. Bukan ya? Makanya kurang dekat. Sebetulnya kalau dari HP kurang dekat. Tidak berhubungan batin langsung. Jadi memang benar ya, ada istilah HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Karena apa? Ketika kita berkumpul, justru orang pada sibuk dengan HP-nya. Nah itulah. Betul ya? Iya betul. Nah berjauhan, barulah ada kerinduan tersendiri. Nah itulah. Tapi zaman dulu sebelum HP secanggih sekarang, mereka cari informasi itu di koran, tabloid, majalah, paling banter mungkin di berita-berita TV gitu ya. Minimal kalau orang tidak tahu baca koran, pasti yang tidak baca bilang sama yang sering baca. Berbagi ilmunya di sana. Makanya silaturahminya itu dekat. Oh gitu. Itu yang membuat kedekatan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kalau sekarang kan masing-masing banyak. Sibuk dengan HP-nya. Dengan HP, jangankan orang lain, dengan keluarga sama sekali, dengan keluarga. Seorang ibu, seorang ayah, dia kalau ngobrol mendingan lihat HP daripada fokus ke obrolan itu. Individu masing-masing. Makanya itulah ada bagusnya, ada positifnya, ada yang ininya, tergantung bagaimana kita mencermatinya. Hanya saja kalau berkaitan dengan bisnisnya, jelas kemajuan internet sangat merugikan. Salah satunya adalah Bapak. Betul sekali. Aduh, sampai jatuh gitu. saking asiknya obrolan. Nah, teman-teman, jika Pak Arifin adalah saksi hidup bagaimana berjayanya koran dulu sampai jatuhnya sekarang, Pak Arifin, apakah Bapak merasa bahwa ini sesuatu yang sudah diprediksi dulu? Oh benar, betul. Sudah ada itu? Sudah diprediksi dulu. Tapi tidak kira seperti ini. Tidak diperkirakan seperti ini. Memang jadi harusnya seimbang antara informasi koran cetak dengan informasi teknologi ini. Harusnya seimbang. Tapi ternyata tidak seimbang. Yang justru yang teknologi yang sekarang yang maju
Itu yang media cetak itu yang tergerus. Oh banyak sekarang. Coba aja Kompas cuman beberapa lembar sekarang. Dulu mau sampai ke wah tebalnya bisa ada. Lihat aja pusatnya di Cikapundung. Dulu mah itu orang jalankan pakai kendaraan jalan juga susah. Saya masih ingat zamannya lewat ke Cikapundung masa koran dulu berjaya ya. Kan di sekitar sungai itu ada ruang kosong ya. Pagi-pagi itu numpuk koran dibagi-bagi, ditarik kemana gitu. Sekarang udah enggak ada itu. Enggak ada. Saling dulu PR koran Bandung kalau ngirim langsung ke Cikapundung itu minimal 10 box, 15 box. Sekarang setengah box, jauh. Kiriman tuh untuk udahlah. Perbandingannya, kalau Bapak dulu ngambil di Cikapundung berapa banyak satu hari? Ya itu tadi 250 itu. Ya. Kalau sekarang? Sekarang baru saya 10%-nya ada 25? Enggak, 5% paling. Ya ampun. sangat jauh. Sangat jauh. Sementara kalau misalkan kita mau hitung-hitungan dari satu eksemplar koran, berapa sih kebagiannya itu? Kalau kebagian itu, kalau buat langganan paling 25.000. Hitung aja 25.000 kali 30 coba berapa untungnya? Satu hari, satu bulan? Bukan satu bulan. 750.000 sebulan itu ya? Sekarang kalau dulu mah berpuluh kali lipat ya, karena banyaknya pelanggan yang masih setia dengan informasi itu. Bisa baca. Kalau dulu langganan di kantor misalnya ada ini pensiun, datang yang muda langsung langganan. Tergantikan. Kalau sekarang mah boro-boro digantikan. Yang ada saja sudah tidak mau. Itu yang masih muda. Kalau yang tua mah enakan baca. Kalau sekarang yang Pak Arifin masih setia mengantarkan itu yang jumlahnya 5% dari hitungan dulu itu, mereka rata-rata di usia berapa itu? Ya antara sudah tua. 60 tua. 60. Berarti ya, diibaratkan mereka adalah bukan orang-orang yang melek teknologi gitu ya. Masih senang baca. Teknologi bisa. Jadi dia masih seimbang bacanya. Teknologi baca, informasi itu dari koran itu baca. Oke. Kalau yang muda-muda mah nyaris nggak ada peluang. Itulah istilahnya ini saya merasa canggih buat apa koran. Padahal waduh koran itu sering baca koran. Kalau yang dulu bisa pidato, bisa macam-macam karena perlu baca itu ilmu banyak dari koran. Bukan dari HP sebetulnya. Banyak ilmu. Oke. Kalau sekarang Pak Arifin bisa memprediksi nggak apakah ke depan koran akan bangkit lagi atau malah semakin hancur? Semakin hancur ya. Berarti harus sudah siap semua pelaku usaha di sana. Dengan urusan hancur. Kecuali pemerintah mau terjun, mau turun tangan. Bagaimana caranya menggalakkan informasi dari koran tadi ya. Kebiasaan membacanya dipelihara, dijaga, jangan sampai masyarakat kita justru enggan membaca gitu. Itu lebih ke sana ya. Tapi itu jauh panggang dari api kan kalau saya pikir. Hal yang tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Itu mah keinginan. Kecuali kalau internet ambruk, nggak ada internet lagi, mungkin bisa ya? Bisa kembali lagi. Kembali ke zaman dulu. Koran jadi primadona ya? Iya, baru. Oke, nggak tahu berarti kita kalau lihat di kepada berarti ilmu kita mundur. Kalau sekarang. Kalau dibandingkan dengan yang dulu. Mundur. Karena zaman digital kan sekarang. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kecuali yang baca-bacanya ingin menyimbangi diri antara informasi koran dan informasi dari internet. Karena belum tentu kan di HP juga mereka baca adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Belum. Bisa jadi adalah hal-hal negatif. Banyak negatif sebetulnya mah. Banyak negatif. Kalau dari koran jarang negatif. Kecuali dari majalah. Majalah kan dulu banyak yang ada. Kalau dari koran itu bagus banget. Sesuatu yang memang ada ilmu ya. Seperti ilmu. Oke. Terakhir Pak, ada harapan ke depan Pak Arifin seperti apa sih di situasi seperti ini? Harapan saya sekarang mah udah aja duduk manis untuk pribadi ya. Bukan masalah duduk manis. Duduk tunggu meninggal aja. Masih jauh lah. Menikmati hidup lah. Walaupun tapi kan dulu pernah merasakan. Paling tidak dulu pernah merasakan masa keemasan, masa jayanya. Feedback dari itu semua bisa hasilnya sampai sekarang juga ada. Pak Arifin, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbagi dengan saya tentang media cetak, koran, majalah dan yang sejenisnya. Alhamdulillah Pak Arifin adalah salah seorang yang menjadi saksi hidup bagaimana koran pernah berjaya.
Mungkin itu bisa diceritakan ke anak cucu. Belum tentu untuk anak-anak sekarang mereka punya bahan cerita ke anak cucunya bahwa dulu orang ini pernah seperti apa. Betul. Sekarang tugas clipping juga udah nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang minta ya? Ada berbeda clipping. Dulu mah clipping itu ada. Banyak yang nyari minta ya? Jangan clipping. Kiloan koran ini sudah nggak ada. Nggak ada sekarang. Nggak ada, susah cari koran kiloan. Baik, terima kasih Pak Arifin atas waktunya, sehat selalu ya, sukses untuk kedepannya. Dan teman-teman, itu adalah akhir dari perbincangan saya dengan Pak Arifin. Bagaimanapun juga teknologi memang seperti itulah adanya. Tapi mau tidak mau kita sebagai seorang yang bijak harus bisa mengantisipasi itu semua. Akhirnya saya Dimas Fat segera undur diri. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.